Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam video kita yang berikut ini yang kita mau bagikan kali ini adalah soal bagaimana kita bisa meninggalkan kepentingan kita ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Santo Yosef yang sebentar lagi akan kita rayakan pada 19 Maret ini, dan kita tahu juga tahun ini kita baktikan untuk Santo Yosef ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, mari kita sebentar melihat kehidupan real kita ya, bahwa sebagai manusia biasa kita tahu bahwa kita semua punya kepentingan tersendiri. Nah, kita sebut saja kebutuhan, lebih positif ya. Nah, itu bisa kita sebut mulai dari yang sifatnya material sampai yang nanti psikis dan spiritual ya. Yang material itu bisa kita sebut sebagai contoh kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Dan yang sifatnya psikis tentu sangat banyak ya. Kebutuhan untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, ditemani, dan seterusnya. Nah, sementara kebutuhan spiritual ialah kebutuhan akan relasi dengan Tuhan. Kebutuhan untuk dikasihi Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, kebutuhan untuk dekat dan akrab dengannya, dan seterusnya. Nah, adapun yang mau kita sorot dari ketiga ini adalah kebutuhan psikis kita. Nah, umumnya pengenalan dan pengolahan yang baik dan dewasa akan kebutuhan ini akan banyak menolong kita dalam memahami, mengelola, dan mengontrol semua jenis kebutuhan kita yang lain. Nah, baik, umumnya semua kebutuhan psikis kita itu baik adanya. Kita sebut saja demikian. Misalnya, kita lihat dalam eksistensi human kita sebagai makhluk sosial ya. Kita mempunyai kebutuhan untuk ada bersama orang lain, bercerita, menjadi teman, menjadi sahabat orang lain, dan seterusnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan lain juga baik, seperti kebutuhan untuk diakui, dicintai, diterima, bahkan untuk dipuji dan disanjung. Hanya saja akan banyak menyulitkan kita bila kebutuhan-kebutuhan ini tidak diolah dan dibaca secara dewasa ya. Itu bisa berubah menjadi kebutuhan yang justru menjajah kita. Nah, kita sebut saja kebutuhan yang dijawab secara tidak proporsional, lepas kontrol, pelan-pelan akan menampilkan diri secara nyata dalam keegoisan kita ya, egosentrisme. Kita sendiri menjadi pusat ya. Ini akan tampak dalam banyak tindakan. Kita dapat menyebut beberapa di antaranya, misalnya dalam sikap kenyamanan diri. Kenyamanan diri bukan hanya soal semua kebutuhan terpenuhi atau kita tidak terganggu atau gembira begitu saja, tetapi ini bisa juga tampak ketika kita kadang mencari segala cara untuk menyenangkan diri kita. Nah, ini juga bisa dalam kebiasaan menghindar dari tugas ya, dari tanggung jawab, dari kerepotan, dari pemberian diri. Juga dalam relasi misalnya, sikap seperti ini akan sangat tampak dari hilangnya prinsip misalnya. Bisa tampak itu dalam sikap pura-pura setuju kepada semua pendapat lawan bicara, padahal di sana sebenarnya dia mencari kenyamanan diri, keuntungan bagi dirinya ya. Nah, yang berikut adalah kebutuhan untuk diperhatikan dan disanjung. Nah, kalau kita amati pelan-pelan,
pemenuhan yang berlebihan akan kebutuhan ini sering akan melahirkan yang namanya kecemburuan dalam diri kita. Itu tampak dalam kenyataan ketika saya tidak merasa bahagia, tidak gembira kalau yang dipuji dan disanjung adalah orang lain. Ketika perhatian dialamatkan bukan kepada saya, ketika orang lain juga lebih hebat dari saya, akan tampak sikap egois ini semakin menonjol dia, ya. Ketika apa-apa nanti juga kita hubungkan dengan diri kita, ya. Itu karena saya, itu karena usaha saya, jasa saya. Nah, supaya saya dipuji, disanjung, dan disenangkan sampai melewati batas wajar, ya. Ujung-ujungnya nanti semua yang ada pada kita punya tendensi lebih hebat dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Nah, yang berikut adalah kebutuhan untuk menang dan mendominasi. Nah, sekali lagi pada batas wajar itu baik-baik saja. Kita membutuhkannya. Seperti juga kita tahu garam dalam makanan misalnya. Tetapi kalau sudah berlebihan dan sifatnya harus, bahkan memaksakan, itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Yang bisa saja hadir dalam hal-hal kecil, ya. Mungkin tidak kita amati, tetapi bisa kita lihat, ya. Kadang tidak kita sadari. Misalnya kesulitan untuk mengalah, kesulitan untuk diam dan mendengarkan dalam kebersamaan, kesulitan juga untuk menerima kekalahan, entah dalam bentuk apapun itu. Bisa juga lebih halus lagi, bahkan secara psikologis katanya dalam bentuk suara yang dominan dalam kebersamaan, ya. Lebih kuat suaranya misalnya. Nah, juga dalam tawa yang berlebihan, ya. Nah, jadi itu sangat halus, ya. Nah, lebih jauh kalau dalam kebersamaan juga ada kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok tertentu, bahkan sampai eksklusif misal. Apalagi yang sering sampai mendominasi, sampai pada permufakatan yang tidak baik, pembicaraan yang tidak baik juga. Tetapi anggota kelompok itu nyaman di sana misalnya. Ini bisa sangat fatal ketika ada hubungannya nanti dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu sendiri bisa menjadi disalahgunakan di dalamnya. Inilah yang kita sebut tadi sebagaimana judul video ini, yang mesti kita tinggalkan, ya. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Nanti kita lihat dari Santo Yosef, ya. Nah, maka hal-hal ini mesti mendapat perhatian lebih serius dari kita, karena seringkali luput dari perhatian kita. Kita anggap saja normal, kita anggap saja sehat, sebenarnya tidak, ya. Nah, kadang sedemikian rumitnya bahkan dalam tindakan yang tampaknya baik, kebutuhan fisikis yang kita sebut tadi sebenarnya berada pada dasar dan menjadi latar belakang tindakan-tindakan kita. Nah, dan ketika dihadapkan pada situasi mempertaruhkan kenyamanan kita, kadang kita tidak sanggup, ya, meninggalkan kepentingan-kepentingan itu. Nah, sebagaimana kita juga sudah sebut, ya, kita belajar dari Santo Yosef, ya. Nah, kita bayangkan misalnya bagaimana posisi keadaan situasi Santo Yosef ketika malaikat itu
ketika dia tahu bahwa Maria mengandung bukan dari bukan dari Santo Yosef. Nah, dari segi kenyamanan pasti baginya lebih nyaman untuk meninggalkan Maria. Bahkan dia sebenarnya mau meninggalkannya secara diam-diam tanpa mau mempermalukannya. Nah, tetapi setelah malaikat Tuhan memberitahukannya di dalam mimpi itu, Santo Yosef berkorban, ya. Dia bukan hanya meninggalkan kepentingan pribadinya, tetapi meninggalkan dirinya sendiri, melepaskan dirinya sendiri. Ini tentu sangat sulit, ya. Mengapa dan kenapa bisa? Itu pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, seperti kita sebut, meninggalkan dan mengabaikan kepentingan kita, diri kita sendiri, itu tidak gampang. Apalagi dalam kasusnya Santo Yosef. Nah, dia harus menerima Yesus sebagai anaknya, yang pada kenyataannya dikandung Bunda Maria dari Roh Kudus. Nah, di sini jawaban kita hanya satu, dan itu sangat meyakinkan, ya, yakni kehendak Allah, yakni kepentingan dan kebutuhan Allah demi keselamatan semua kita, semua bangsa. Inilah yang membuat Santo Yosef sanggup meninggalkan kepentingannya, melepaskannya, dan juga dirinya sendiri, ya, mengorbankan dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pun hanya dapat mengolah dan menata semua kebutuhan, kepentingan yang kita sebut tadi dalam kehendak Allah. Bahkan seperti Santo Yosef, kita dapat melepaskan dan meninggalkannya jika kita benar-benar menyadari dan mengiyakan kehendak dan kepentingan Allah dalam hidup kita, baik itu secara pribadi maupun secara bersama. Tuhan bersama kita.